sama dengan X ditambah 208. Iya, 708. Berarti intinya Pak, lulusan terjadi di TSP 2. Ya. Jadi ada mahasiswa dari mahasiswa sebelumnya yang mulai lulus di sini nih. Saya nggak tahu ya, karena sejarahnya sebelumnya itu semester berapakah mereka lulus? Ya, mereka lulus semester berapa? Oke, ini yang harus disesuaikan dengan jumlah real mahasiswa aktif. Oke, Bapak-bapak, ini menjadi penting karena ini akan ke bawah terus menjadi pembagi, ya, pembagi nanti ini 733. Terus Pak, 733. nanti dirubah Pak sesuai dengan data yang ada. Oke. Terus Pak, nah apa ini Pak? Belanja asing Pak. Oke, ini jumlah ya Pak ya? Iya. Ya, terus mahasiswa asing nggak ada Pak ya? Oke. Padahal untuk dapat mahasiswa asing Pak, andai kata ada kerjasama, misalnya Bapak sekolahnya menyediakan kursus gratis 3 hari misalnya. Terus ada mahasiswa asing dari UIK atau dari UIN, ya, Bapak ditawarkan dengan pola kerjasama, ternyata ada katakan 5 atau berapa orang mau hadir tanpa harus menjadi mahasiswa reguler, maka ini bisa diklaim sebagai mahasiswa asing. Harus terdaftar ke Pendidik. Hah? Enggak dong, ini apa Pak? Sudah exchange, Oh iya. ya kan? Itu nggak terdaftar di Pendidik Pak, ya? Bukan kemudian apa turis lagi jalan-jalan di Cawel, enggak Pak? Ya, mana? Kalau misalnya gini Pak, di Kerawang itu kan banyak perusahaan. Iya. Sudah ada permintaan Ini agak baik dari China, Taiwan. Kita lagi bikin juga. Kita Itu anak baru. Oke. bisa dimasukin di sini Pak. Oke, bisa aja. Baru pakai Excel. Apa mengadakan program apa namanya? Ya, belajar bahasa Indonesia. Ya, ada paspornya, ada beritanya, ya kan? Nah, ke mahasiswa asing. Nanti asesor akan menerima, oh ternyata peserta kursus bahasa Indonesia itu ternyata mahasiswa orang-orang asing. UPM Ya. Nah ini untuk nambah-nambahin data aja Pak. Sayang kalau ternyata potensi di Kerawang banyak, why not ya? Oke, berikutnya. Oke. Ini untuk perguruan tinggi vokasi. Kan akademik Pak. Jadi nggak perlu diisi. Ya. Nggak perlu diisi nih. Nih. Program utama adalah vokasi, kan akademik, ya. Baik. Berikutnya SDM. Doktornya ada 13. Oh bagus. Magisternya 9. dulu. Oke. Terus jumlah dosennya semua 42. Oh, Mantap banget. 13. ini pada sisi dosen bagus. Jadi gini Bapak-bapak, bahwa untuk sebuah prodi sehat, maka instrumen Bank BNI itu akan melihat bila satu prodi itu dosennya 12, nilainya 4. Oh iya. Oh. Dosennya 12. Satu prodi 12. Iya. Satu prodi 12. Ya. Itu. Udah bagus ini 17, 25 ini udah 4. Ya. Kalau masih prodi jumlah dosisnya 5, itu baru mencukupi minimum akreditasi. Nilainya 2. Ya. Lanjut. Jabatan akademik. Nah ini lektor kepala Pak minimal 14%. Belum, ini masih nol ya. Masih nol. Masih nol nih, ya. Kalau terpenuhi 14% itu nilainya ada 3 Pak. 14% ya? Ya, 3. Jumlah 42 lektor ya banyak kan Pak ya? Tapi ini lektor pun lumayan Pak ya?
Tapi tetap jumlahnya 42. Ya, itu ya. Ya, 42. Nah gini Pak, ini kan sebentar, ini jabatan akademik. Kalau memang ada penambahan segera diupdate, ya segera diupdate Pak. Nah jumlah dosen di sini upayakan sama dengan di PDD. Ya, oke terus Pak. Oke, ini sertifikasi dosen 4 dari 17, 6 dari 25. Ya, memang belum maksimal nih. Ya, belum maksimal. Karena angkat suara dari Ya, kuota itu, Pak. Lah, kuota ya. Nah, kalau mau nilai 4 itu sertifikasi 80%. Iya. Ini kan nggak mungkin Pak, ya. Iya. Pada aspek ini Banyak. karena tergantung kuota. Oke. Kuota ini. Ya. Oke, ini bagus. Dosen tidak tetapnya kosong. Nilainya 4. Iya. Karena apa? Terpenuhi dengan dosen Asia. Iya. Ya. Iya, nggak usah. Dosen tamu. Oke. Nah, rasio dosen dan mahasiswa ini dosennya 42, ya. Lalu kemudian jumlah mahasiswanya 733. 42 dibanding 733 sebenarnya satu dosen untuk menangani dua berapa Pak? Berarti jumlah itu Pak. Jumlah ya, sorry 42 Ya, pagi ya. 733 dibagi 42. Nah, ya. Jumlah mahasiswa tugas akhir nih Pak. Ya, TA. Ini tugas akhir artinya lagi ngisi nulis skripsi. Ya. ya. Oke. Nah, untuk rasio dosennya adalah ini 733 bagi 4. Ya. Idealnya sih satu dosen Idealnya berapa? 1 banding 30. Satu banding. Iya. Ini berapa? 733 bagi 4. 22 Pak. Oh, bagus, Pak. Bagus karena 1 banding 20 sampai 1 banding 30. Oke. Masih saya lagi harus skripsi sekarang 200. Oke. Terus Pak, produktivitas penelitian. Ini jumlah judul 31, 53, 57. Banyak kan mandiri ya, Pak. Ya. Kalau mandiri ya kita belum nyampe 3. Ini Pak. Ya. Yang jadi kendala terkait dengan produktivitas ini kan pendanaan dari luar Iya, iya. dalam maupun Iya. misalkan begini, kalau kami di PKIS itu Iya. kerjasama, kemudian saling mendanai gitu kan, Iya. masuk juga terkait dengan lembaga dari luar. Oh ya, asal ada MOU Pak atau PKS berjanji kerjasama atau PKB berjanji kerja bersama. Kalau nggak suka PKS PKB sama-sama Pak. Oh, ya. Nah, itu ada klausul tentang pembiayaan, maka bisa diklaim di sini. Baik, nah Ya. ini yang disolusikan Ya, ini. ya, Oh. Ada klausul ya. dari Pembiayaan dari sana, ya. MOA-nya ya. Ya MOA-nya, Di MOA-nya terkait dengan pembiayaan. penelitian dan PKM lah, ya. Terkait ya pembiayaan, penelitian dan PKM ya. Iya. Udah, oh, sini Pak. Ya. PKM. Baik, terima kasih Prof. Nah ini yang Apalagi nanti. kita tanyakan dari kemarin. Ya. Ditanyakan dari kemarin Pak. Enggak, Masa kemarin Bapak kemarin nanya? saya tuh Yang mau. diungkapkan tuh bagaimana Oh, iya, iya. mendapatkan itu. Oke, ya, baik. Udah ya, solusinya. Ya. Ini udah bagus nih. Penelitiannya produktif sekali di 3 tahun yang lalu 141. Us, mantap. Perguruan tinggi swasta dengan produktivitas penelitian luar biasa, Pak. 141 artinya tiap dosen hampir setiap tahun punya penelitian. Gitu loh. Terus nah, ini PKM. Oke, PKM total adalah perguruan tinggi yang mandiri. Ya. Mungkin bisa ditambahkan lebih banyak Pak, pakai misalnya aktivitas para dosennya itu di masyarakat kan banyak ya. Iya, jadi Ngurusi majelis taklim, Iya. ya kan? Ada klausul Prof. Nah, kemarin itu kita nggak mau masukkan itu. Tapi itu kebanyakan. Bukan. bukan belum lama aja itu. Ada klausul bahwa kalau yang namanya PKM itu harus
sesuai dengan bidang ilmu gitu. harus Waktunya panjang, ada gitu. programnya. Oh, Minimal berapa pertemuan? urus majelis taklim kan panjang, Pak. Ini apa, Pak? Hah? Untuk membedakan dengan rekognisi. Lah, kan kuat aja surat tugas, Pak. Kalau itu mah setiap semester juga kita dapat itu. Ya, minggu itu ada. Ya artinya tidak semuanya semester masih dapat satu dari bisa. dari Penambahan. kalian minta Ya. ininya Itu juga kan pengabdian pada masyarakat. Buktinya itu surat tugas. Surat tugas selesai. Surat tugas dan surat keterangan dari lembaga majelis taklim. Iya. Walaupun Surat satu tugas kali. Pak Kampus, surat keterangan itu untuk legal formal Iya. pembuktian diakreditasi. Pembuktian, ya. Gitu. Kalau saya berpikirnya itu masuk rekognisi, Bro. Gimana? Rekognisi beda lagi. Beda lagi. Kalau rekognisi adalah kegiatan yang linear dengan keilmuan. Oh, justru begitu ya? Iya. Siap. Kebalik, Siap, ya. siap, siap. Prof itu bisa satu kali ya? Ah. Artinya program itu bisa satu kali. Misalnya sosialisasi di desa nih tentang ekonomi syariah. Iya. Hanya satu kali saja. Bapak, Itu bisa. bidangnya ekonomi syariah. Iya, kebetulan. Oke, itu diundang. Ya bisa diundang, kita bisa buat. Kalau diundang itu rekognisi. Kalau buat. Kalau program kampus, ya bisa surat tugas gitu ya. Ya bisa saja itu Bapak di samping rekognisi bisa ngisi PKN. Walaupun hanya satu kali ya, Iya. satu kali ya. Soalnya Iya. selama ini tadi betul. Jadi seolah itu minimal tuh 2 kali, 3 kali untuk pertemuannya gitu. Iya, satu aja Pak. Satu aja ya. Temanya ekonomi syariah terus Pak. Iya betul. Ya. Setuju. Nah ini bisa ditambahkan Pak banyak. Ya nanti tinggal kita mainkan yang produk foto surat tugas dan macam-macam. Siap, siap, Bro. Tambahan, ya kan? Baik. berarti dalam negeri ya mesti dimasukin Ya, dalam negeri. nanti stop. Rekognisi. Nah ini rekognisi harus sesuai dengan bidang ilmu. Ilmunya. Gitu. Ini semuanya. Cika hebat banget ini. Cika Glanistika. Bus. Keren namanya. Ini banyak sekali nih. Kalau bisa Pak, jangan terlalu banyak satu nama di banyak kegiatan. Iya. Karena apa? Dilihatnya itu nama dosennya satu. Ya Ya. banyak Pak ke bawahnya Pak. Iya, coba. Satu yang fenomena atau gimana sih? Ya enggak, artinya jangan sampai misalnya ya 20 kolom, ternyata cuma 2 nama doang gitu. Oh, Ya. Enggak, Pak. 65 Pak. Wih, 65. Oke, itu Layati. Pemateri pelatihan belajar barang Islam. Ini semuanya pakai link, Pak ya. Ya, itu. Link. Semua. Jadi semuanya di link. Jadi asesor ketika baca kan random klik, oh, ternyata ada nih kan. Dia nggak akan bertanya lagi, tangannya pasti lewatin Pak pertanyaan ini. Ya, dia nggak akan minta bukti. Oke, oh bagus nih ada L di rata. Oke, semuanya tentang pendidikan nih. Tuh, ilmu pendidikan bisa pendidikan, pelajaran. Nah, kecuali ini pendampingan badan zakat. Ya, ini nggak nyambung nih. Oh, harus nyambung dengan Ya. bidang ilmu. Rekognisi. Ya, harus nyambung dengan bidang ilmu. Pendidikan Islam, bisnis syariah nggak nyambung. Bukan rekognisi. Ya, Nah, kalau yang seperti itu maksudnya kemana, Bro? yang mana? Yang seperti itu yang tidak nyambung tadi. Ini PKM. Nggak nyambung itu PKM. PKM, Mana ya. pengabdian? Oh, PKM itu Iya. PKM boleh. Boleh, bebas. PKM tidak nyambung. Bapaknya Iya. Sukul juga boleh. Bidangnya. Iya, iya. Setelah itu. Iya kan? Iya nulis. Ya. Ya, kalau untuk Kita bidang keahlian dosen ini sesuai dengan apa namanya pendidikan terakhirnya. Iya. Jadi gini Pak, ketika kita bicara isu tentang linearitas keilmuan, maka di dalam tata kelola perguruan tinggi, linearitas itu adalah ijazah terakhir. Oh. Siap. Jadi misalnya Terakhir Anda- saja ya, ya? ijazah itu linearitas. Jadi Bapak S1 pendidikan bahasa Arab, S2 masuk kemudian ekonomi syariah. Bosan ekonomi syariah, ganti Pendidikan. lagi. Umum. Umum misalnya ya. Maka ijazah terakhir itu Oh. yang akan dinilai sebagai linear terhadap program studi. Oh, gitu amat ya. Itu Pak.
Khusus untuk program studi Administrasi linear pendidikan course. semua. Iya. Iya. Ya terus Pak. Jasa terakhir Terus? itu Hah? untuk jasa terakhirnya S2-nya dan S3-nya. Lah sampai lulus apa? S2 S3. S4. S4-nya aja yang dipakai. Kalau jangan, berarti kalau Iya. linearnya yang dilihatnya S2 dan S3-nya. Satu aja ya, Mas. Terakhir. Yang paling terakhir, Pak. Oh. Ya, yang paling terakhir. Oke. Jadi Bapak bisa dinilai dengan program studi itu dilihat dari S2 atau S3-nya. Salah satunya. Ya. Jadi kalau ternyata Bapak punya ijazah S3, maka tergantung S3-nya itu nanti akan menambahkan nilai plus terhadap program studi itu terkait dengan SDM-nya. Ya. Boleh Prof sedikit? Ya. Kebetulan kami kan di program studi adalah pendidikan agama Islam. Ya. Ada satu dosen dia S3-nya itu adalah hukum Islam. Ya. Nah, ketika di sister kemarin kan rumpun ilmunya kan ilmu keagamaan. Ya, betul. Pertanyaannya adalah apakah S3 hukum Islam itu dia bisa linear ke pendidikan agama Islam? Oke, baik, makasih. Ya. Hukum Islam itu kan kalau dalam rumpun agama masuk syariah ya Pak? Iya. Iya. Nggak bisa di Pendidikan. masukkan ke tarbiyah. Jadi nggak linear. Nggak linear. Nggak linear. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali nama program studi Bapak adalah program studi S2 misalnya, studi Islam. Oh dari itunya ya. Kalau S2 pendidikan agama Islam tetap. Nah, tetap pendidikan. Program studi pengkajian Islam mana aja itu mau syariah, mau adab, Iya, iya. itu bisa masuk. Ya. Prof, berarti mohon maaf sih, Pak, ya. Berarti untuk bidang keahlian yang diisi pada LKPT tersebut sesuai dengan linearitas Rekognisi. rekognisi sesuai Ya. dengan Ijazah ijazah kita terakhir. terakhir. Iya. Ijazah kita terakhir. Iya. Nah, misalnya begini, contoh kasus kan banyak PTKS. Contoh seperti saya saja. Iya. Itu home base-nya di FPI. Di FPI. manajemen Perlu dibubarin, Pak, FPI. manajemen pendidikan FPI, Bapak ya. Iya, FPI. Kemudian saya kan S2 pendidikan bahasa Iya. Arab. Nah, nanti untuk mengisi di situ berarti pendidikan bahasa Arab. Nah, Bapak ngajar di manajemen pendidikan Islam. Yes. Bidangnya adalah pendidikan bahasa Arab. Ya. Sebenarnya Bapak bukan dosen linear Sebenarnya. dengan Ya. FPI. Ya. Ya, Bapak tidak linear dengan FPI. Tapi untuk mengisi ini, maka Bapak secara mensiasatnya adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Oh, Lebih iya. luas. Lebih luas, itu aja. Ya, oke. Yang pendidikan. Ya, jadi Bapak. Dosen FPI. FPI. Tapi itu untuk kasus program studi ya Pak. Untuk kasus program studi. Tapi untuk APT Pak. Semua. Bapak tetap, misalnya Bapak pendidikan bahasa Arab. Ternyata kegiatan-kegiatannya itu memang terkait dengan kebahasa Araban. Iya. Nah, masuk sini aja Pak. Enggak apa-apa. Kalau APT ya Sampai saya. sampai ijazah terakhir Bapak pendidikan bahasa Arab ya. Tapi kalau untuk PS, nggak bisa. Bapak langsung centang itu. Centang. Iya, Centang tidak. merah, ya? Ya. Oke Pak, pengawasannya aman Pak. Ini sudah ada linknya nih bagus nih. Kenapa yang lain tidak? Terlingkar. Ya, belum terlingkar. Kalau ada tahunnya bagus Pak. Ya. Oke. Ya. Semua dilingkar. Wih, bagus itu Pak. Dari Consumer International Journal of. Baru off doang loh Pak ya. Itu bagus sekali ini. Off. Nah, ini udah bagus ini. Haiten itu terhaiten. Ini nih. Iya. Ketumpuk itu. Iya, Bapak. Iya, salah itu. Iya. Ini aja udah modal Pak. Orang push. Wih, off gitu loh. Ini ada. Kan F-nya cuma satu, bukan dua. Off. Ya. Oke. Ini beda jurnal ya. Oke, link. Oke, Pak, terus sebagus Pak. Ini apa Pak? Sebentar. Sertifikat of digital. Yang ini nih. Iya. Tambahkan Pak digital apa Pak? Ya. Oke, terus. Oke, bagus. Banyak nih dosennya yang terlibat ini. Ya. 65 kegiatan dari berapa dosen? Ah iya, berapa dosen yang terlibat? Ya. Oke. Syukur-syukur dari 40. Hah? Minimal berapa persen? Ya, 90%. Iya. 50%.
Ya, jadi kalau ada 42 dosen, ya, 21 dosen itu punya kegiatan rekomisi. Ya. Oke, sesuai dengan bidang ilmu. Ya, oke. Terus nih ya, sebentar Pak. Ini yang diakui menjadi rekomisi, menjadi dosen tamu, visiting lecturer di perguruan tinggi tingkat nasional, ya Pak, perguruan tinggi tingkat nasional. Misalnya Bapak bisa ngisi di UIN Jakarta, ya, stadium jenderal misalnya, bisa masuk ini Pak. Kalau misalkan ada dosen kami Itu mau yang apa? secara reguler enggak, tetapi prodi yang berbeda, misalkan Ya. tahun diujikannya itu PLS. Jadi tolong dibedakan Pak, visiting lecturer dengan dosen yang ngamen di perguruan tinggi lain. Bukan. Beda. Paham ya? Kayak saya ngajar di PTIG, ketemu Pak. Itu bukan visiting lecturer. Iya. Ya, karena dibayar. Bukan. Reguler dengan Karena ada kontrak Ya, bayar. visiting lecturer beda Pak. Bedanya gimana? Beda lah. Perbedaannya adalah pertama adalah Bapak memang expert di bidang itu. Dan Bapak datang untuk pengayaan pada sesi-sesi tertentu sebagai dosen tamu, bukan secara full 16 pertemuan Bapak di situ, enggak. Jadi misalnya saya punya 16 pertemuan, ada subtema yang spesifik cerita tentang itu. Lalu masuk. Nah, saya butuh dosen yang punya karya dan penelitian yang memang expert di bidang itu. Saya undang, dibayar Pak undangan itu. Karena visiting lecturer. Nah, itu suratnya ada sebagai dosen tamu ya Pak. Visiting lecturer itu dosen tamu. Gitu. Oke. Oke. Ya. Yang reguler nggak masuk Pak. Ya. Oke. Kalau dia itu tidak hanya visiting Pak, dia standing lecturer, ya sitting lecturer, ya. Lengkap. Nah, invited speaker Pak. Jadi kalau ada seminar nasional, makanya antar kita PTKIS, DKI, Surabaya, misalnya ada 4 ke 5 PTKIS bareng-bareng. Udah, hostnya siapa? Maka host itu yang membuat undangan. Maka Bapak sebagai terundang disebut invited speaker. Yang terundang untuk menyampaikan materi. Sebenarnya kalau kita gunakan potensi yang ada, ini data-data ini semuanya terisi, Mas.